Halo Mistorian, menelusuri jejak perjuangan seorang Sultan Hamid II rasanya tidak ada habisnya. Setelah dalam video sebelumnya kita tahu bagaimana sepak terjang beliau dalam mengawal bangsa ini menuju konferensi meja bundar sampai terbentuknya RIS, kali ini kita akan telusuri sepenggal kisah bagaimana proses beliau dalam merancang lambang negara kita Garuda Pancasila. Berikut adalah isi surat beliau kepada seorang jurnalis dan penulis autobiografi terkenal pada masa itu, Solihin Salam. Surat ini ditulis setahun setelah beliau bebas dari penjara di Madiun. Jakarta, 15 April 1967. Kepada saudara Solihin Salam di Jakarta, Bung Solihin Salam, dan juga kerabat saya. Jangan pasang lambang negara di rumahmu sebelum diakui lambang itu oleh negara, gambar rancangan saya. Bersama ini, perlu dijelaskan di sini. Berkenaan pertanyaan tentang file lambang negara yang saya buat, sebagaimana saudara ajukan kepada saya tanggal 13 April 1967. Sejak awal saya selaku Menteri Negara RIS yang ditugaskan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno untuk membuat gambar lambang negara sesuai Perintah Konstitusi RIS 1949 Pasal 3. Pemerintah menetapkan lambang negara, saya telah berupaya untuk mengangkat kembali lambang-lambang atau simbol-simbol dalam peradaban bangsa Indonesia. Untuk itulah kemudian saya dipercayakan Paduka Yang Mulia merencanakan, mempersiapkan lambang negara dan menyiapkan rencana gedung parlemen atau lihat pledoi saya pada sidang Mahkamah Agung 1953. Setelah memperhatikan berbagai hasil sayembara lambang negara yang masuk ketika itu, tidak ada satupun dari para pelukis yang memenuhi prinsip-prinsip hukum pembuatan lambang menurut semiologi untuk dijadikan sebagai lambang negara RIS. Demikian penjelasan Menteri Priyono. Oleh karena itu, saya selaku pribadi mempersiapkan lambang negara dengan berkonsultasi seorang ahli lambang atau semiologi berkebangsaan Prancis yang kebetulan sahabat dekat saya, Saudara Diderot Jr. Dan beliau juga saya perkenalkan dengan Mr. Muhammad Yamin selaku Ketua Panitia Lambang Negara ketika RIS sekitar pertengahan Januari 1950 untuk memberikan masukan juga. Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno memerintahkan kepada saya agar melambangkan ide Pancasila ke dalam gambar pada lambang negara. Dan berkali-kali ucapan beliau kepada saya. Tetapi pesan beliau juga gambar itu haruslah mengangkat simbol-simbol yang ada pada peradaban bangsa Indonesia agar setara dan gambarnya seharmonis mungkin, seperti lambang-lambang negara besar lain di dunia. Karena Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno yakinkan kepada saya, menurutnya karena saya pernah bersama Paduka Yang Mulia ketika itu, saya mengambil jurusan Teknik Sipil 1 tahun di THS Bandung, walaupun akhirnya saya tidak menyelesaikan kuliah itu. Berhubung saya diterima di KMA Breda, negeri Belanda. Beliau terus-menerus meyakinkan saya bahwa pasti saya paham dalam hal menggambar struktur lambang. Untuk itu, kemudian saya mengajukan kepada Paduka Yang Mulia pada agenda sidang kedua Kabinet RIS tanggal 10 Januari 1950. Untuk membentuk kepanitiaan teknis lambang negara RIS yang diketuai oleh Mr. Muhammad Yamin dan yang lain Ki Hajar Dewantara, M.A. Pelaupesi, Muhammad Natsir, dan Purba Caraka. Kepanitiaan ini di bawah koordinator saya yang bertugas menyeleksi atau memilih usulan-usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah untuk ditetapkan oleh Parlemen RIS secepatnya. Karena memang selama 5 tahun sejak negara RI merdeka, 17 Agustus 1945, sampai dengan terbentuknya negara RIS 1949, belum ada memiliki lambang negara. Untuk memberikan pemikiran teknis,
saya selaku Menteri Negara Sonderportfolio RIS 1949 sampai 1950 dan Koordinator Panitia Lambang Negara meminta Ki Hajar Dewantara untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang hasil-hasil penelitian lambang-lambang di peradaban bangsa Indonesia. Karena menurut Mr. Muhammad Yamin, selaku Ketua Panitia Lambang Negara, beliau lebih mengetahui dan pernah menjadi Ketua Panitia Indonesia Raya tahun 1945 bersama Mr. Muhammad Yamin yang kedudukannya Sekretaris Umum. Untuk itulah, saya mengirim telegram kawat kepada Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta dan telah dibalas kepada saya 26 Januari 1950 yang intinya saya agar berkonsultasi kembali dengan Mr. Muhammad Yamin mengenai hasil penyelidikan lambang-lambang dimaksud. Kemudian, berdasarkan hasil kesepakatan rapat panitia lambang negara RIS, ada 2 rencana gambar rancangan lambang negara yang dipersiapkan panitia lambang negara ketika itu. Yang pertama dari saya sendiri dan kedua dari Mr. Muhammad Yamin. Saya membuat sketsa berdasarkan masukan Ki Hajar Dewantara dengan figur Garuda dalam mitologi yang dikumpulkan oleh beliau dari beberapa candi di Pulau Jawa. Dikirimkan beliau dari Yogyakarta. Dan tidak lupa, saya juga membandingkan salah satu simbol Garuda yang dipakai sebagai lambang kerajaan Sintang, Kalimantan Barat. Tetapi hanya merupakan salah satu bahan perbandingan antara bentuk burung Garuda yang berada di candi-candi di Jawa dengan luar Jawa. Karena secara historis, Kerajaan Sintang masih ada hubungannya dengan Kerajaan Majapahit seperti dalam legenda Darayuwanti dengan Patih Logender. Demikian keterangan Panglima Burung menjelaskan kepada saya di Hotel The Indies awal Februari 1950 itu. Saya juga mempergunakan bahan-bahan lambang negara lain yang juga figurnya burung-burung elang atau yang mendekati burung Garuda. Dan saya tertarik dengan gambar-gambar lambang negara dan militer negara Polandia. Karena latar belakang pendidikan saya ketika di KMA Breda juga mempelajari makna lambang-lambang militer berbagai negara dan lambang-lambang negara di Eropa dan negara-negara Arab, serta Amerika juga di kawasan Asia yang memakai figur burung. Di samping itu, Mr. Muhammad Yamin juga mempersiapkan tersendiri lambang negara. Walaupun demikian juga, beberapa hal beliau memberikan masukan kepada saya tentang makna bunga teratai, yang kemudian saya buat gambar untuk dasar dudukan burung Garuda pada sketsa awal saya. Karena menurut beliau, itu juga mitologi bangsa Indonesia dari peradaban agama Buddha. Perlu saya jelaskan bahwa yang paling sulit ketika mencarikan simbol-simbol yang tepat untuk melambangkan ide Pancasila, saya awali dengan mencoba untuk membuat rencana tameng atau perisai yang menempel pada figur burung Garuda. Karena lambang-lambang pada negara lain yang mempergunakan figur burung selalu ada tameng atau perisai di tengahnya. Pertama, saya membuat sketsa awal perisai yang saya bagi menjadi 5 ruang. Dan sebagai tanda perisai yang membedakan dari perisai yang dibuat Mr. Muhammad Yamin. Kemudian, saya buat 2 buah perisai di dalam dan di luar dengan garis agak tebal yang membelah perisai untuk melambangkan garis ekuator atau khatulistiwa di perisai itu. Walaupun demikian, saya juga meminta anggota dalam panitia lambang negara untuk menyumbangkan pemikiran yang berhubungan dengan simbol-simbol ide Pancasila. Seperti pesan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, ada yang menyarankan simbol keris, banteng, padi kapas. Kemudian saya menambahkan nur cahaya berbentuk bintang bersegi 5 atas masukan M. Natsir sebagai simbol sila ke-1 Pancasila.
Juga masukan dari Purbacaraka, yakni pohon astana, yang menurut keterangannya pohon besar sejenis pohon beringin yang hidup di depan istana sebagai lambang pengayoman dan perlindungan untuk melambangkan sila ketiga. Karena menurut beliau, pohon astana memaknai simbol menyatunya rakyat dengan istana. Itulah juga hakikat negara RIS yang sebagian besar ketika itu didirikan di luar negara proklamasi RI 17 Agustus 1945 oleh kerajaan-kerajaan. Dan simbol selanjutnya, tali rantai bermata bulatan melambangkan perempuan dan bermata persegi melambangkan laki-laki yang sambung menyambung berjumlah 17 sebagai simbol regenerasi yang terus-menerus. Mengenai simbol ini, inspirasinya saya ambil dari tanah Kalimantan, yakni kalung dari suku Dayak. Demikian juga bentuk perisainya. Setelah bertukar pikiran dengan para panglima suku Dayak di Hotel De Inde, Jakarta, awal Februari 1950 yang saya ajak ke Jakarta ketika itu, salah satunya Panglima Burung dan Mas Sukayanting bersama J.C. Uwang Urai, sahabat saya di Dewan Daerah DIKB. Lambang lain, kepala banteng, sebagai sila keempat. Sumbangan dari Mr. Muhammad Yamin sebagai lambang dasar kerakyatan atau tenaga rakyat. Dan padi kapas, lambang sila kelima, sumbangan dari Ki Hajar Dewantara sebagai perlambang ketersediaan sandang dan papan atau simbol tujuan kemakmuran. Semua itu saya bicarakan di Hotel De Indes, yang merupakan tempat saya membuat gambar lambang negara. Sekaligus tempat saya tinggal sementara di Jakarta sebagai Menteri Negara RIS sampai dengan 5 April 1950. Saya ditangkap atas perintah Jaksa Agung yang akhirnya saya terseok dalam perjalanan sejarah sebagai anak bangsa. Itu mungkin ciptaan saya terpendam. Mudah-mudahan penyesalan kepada saudara Salam menjadi terang adanya. Nah, Mistorian, itu adalah sebagian isi surat beliau yang menjelaskan detail bagaimana proses perancangan lambang negara kita, Garuda Pancasila. Sisa tulisan beliau bisa dibaca dalam deskripsi video ini. Harapan saya, nama Sultan Hamid II bisa berangsur pulih sebagai pahlawan nasional bangsa ini di kemudian hari. Share video ini jika kita mempunyai tujuan yang sama ya. Terima kasih.